pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online Sekolah Minggu Gabungan. Apa kabar semuanya? Semoga Dalam keadaan sehat dan sukacita. dan semangat. Sebelum kita memulai ibadah online Sekolah Minggu Gabungan hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Sekolah Minggu Gabungan. Dimulai dari song leader ada Kak Caroline Sinambela di sini dan Kak Nela Tarihoran. Lalu pemusik kita ada Abang Polta Kuta Barat. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi bareng-bareng. Adik-adik tahu kan lagunya Burung-burung di pohon? Pasti semuanya tahu dong. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri sambil bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu nomor 43, Burung-burung di pohon. Nanti kita nyanyikan 2 kali. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di sorga, puji Tuhan. Patutlah saya dan kamu puji Tuhan.
Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya seperti biasa, kita mau siapkan hati kita siapkan diri kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk segala berkat dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing dalam mengikuti ibadah ini. Berkati juga Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu Gabungan HKBP Rawamangun, minggu pertama setelah Epifanias di tanggal 9 Januari 2022 dengan tema Anak Sekolah Minggu, anak yang melakukan perintah Tuhan. Sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan semangat dari Kidung Jemaat nomor 116 ayat 1 dan 2 yang dipuji kaum gembala. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Orang Majus juga datang dan membawa persembahan bagi Raja kemuliaan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikan hati kami supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita duduk kembali. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Buku ND nomor 71 ayat 1 dan 6. Behama Panjaloku, di mana kita mempersiapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Oh Raja Nasumurung, oh Yesus Tuhaki, Nasohea marujuk, Duha Raja Oni,
marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-9 berbunyi demikian. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sekarang kita juga akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3 dengan judul Ku Heran Allah Mau Memberi. Nanti di ayat yang ketiga kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kita duduk kembali, kita akan menyanyikan pujian buku ND 74 ayat 1 dan 2. Sai marlasni roha hita. Sai marlasni roha hita, ale dongan Kristeni. Sai ta puji batu hata, napa sayon dosai. Ditogi hon Yesusi, hita turiai.
Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Matius pasal 25 ayat 23. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Sekarang kita juga akan kembali memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan 2. Hibur rohaku. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Hibur rohaku, Tuhan Yesus, sudah ngaluku di Tuhan Yesus, ihut donoku do Tuhan Yesus, dan olowau sumurut be. Ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Sai butuh dalhon hapor tibiot, silang ni Kristus mahuda poton. Sai butuh dalhon hapor tibiot, dan olowau sumurut be. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Delvia Nenggolan dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Pra-Remaja Minggu 9 Januari 2022. Berikut Warta Sepekan. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2022. Mari adik-adik dan teman-teman kita bernyanyi untuk teman-teman yang lain yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati.
lagi adik-adik, sekali lagi ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Adik-adik, warta berikutnya adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah ini. Bahan ajar minggu 16 Januari 2022 diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 8 dengan tema semangat jangan tawar hati. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan pra-remaja dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan menghindari kerumunan ya adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Endi Sekolah Minggu nomor 50. Dengarlah firman-Nya. Mari kita datang di sekolah minggu bersama memuji nama Tuhanku, bersama menyanyi tentang kasih-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Pujilah, nyanyilah, dengarlah firman-Nya. Pujilah, nyanyilah, anak-anak semua. Bersama ucapkanlah syukur kita kepada Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Halo, bagaimana kabarnya saat ini di awal tahun 2022 ini? Amang Pendeta mengucapkan kepada adik-adik yang di rumah dan juga orang tua, selamat tahun baru dan tetap semangat, tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua untuk menjaga kesehatan supaya adik-adik juga tetap sehat. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal yang pertama dimulai daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Ayo adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di rumah. Yunus, bukan perjanjian baru ya, tapi perjanjian lama. Begitu dapat Yunus paling depan. Pada pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Panjang ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau firman Tuhan semakin kita rindukan, semakin
kita hidup di dalam firman itu. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berduyunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus,
dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang telah pernah mendengar berita tentang Yunus? Ayo. Dan siapa yang tahu nyanyi tentang Yunus di perut ikan? Kita tahu Yunus dibuang ke laut. Kita tahu setelah dibuang ke laut itu, laut menjadi reda dan datang ikan yang sangat gede banget menelan Yunus. Coba bayangkan, Yunus adalah seorang yang dewasa, yang gede, bukan seperti adik-adik sekolah minggu masih kecil. Tentu jika ikan memakan suatu benda yang besar, tentu nggak mungkin ikan kecil, ikan yang besar. Bayangkan kalau ikan besar memakan orang yang gede, nggak tahu lagi ukuran ikannya. Kita bukan berbicara tentang ikan, tapi kita mau melihat kenapa Yunus tidak patuh kepada perintah Tuhan. Ayo, siapa tadi pagi mamanya katakan menyuruh, memerintah adik-adik untuk mengerjakan sesuatu dan langsung melakukannya? Ayo tunjuk tangan. Siapa tidak mau melakukannya? Asik main game. Begitu pagi dibangunkan, nak bangun sekolah minggu yuk. Ya mak. Tapi dia lihat ambil HP-nya bukan membuka acara sekolah minggu tetapi membuka game. Ayo siapa? Nak sekolah minggu nak. Ya ma bentar. Dia masih asik main game. Ayo siapa? Gak boleh ya kalau suruh oleh orang tua buka ibadah, kita harus fokus beribadah. Kenapa Yunus menghindar? Kita lihat di sini. Karena dia tahu bagaimana orang Niniwe. Suatu kota yang sangat besar. Suatu kota yang orang-orangnya berpengalaman, berpendidikan. Orang-orang besar di situ. Dia takut untuk memberitakan. Dia takut untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dia takut menyuarakan nasihat, mendidik, mengajar mereka tentang bagaimana yang baik di hadapan Tuhan. Yunus takut menyatakan kebenaran Tuhan. Sama seperti adik-adik. Kalau kita tahu mencuri itu dosa, bohong itu dosa. Kalau ada kawanmu mencuri, badannya lebih gede daripadamu, berani enggak adik-adik? Kawan, jangan ambil, itu dosa. Berani enggak? Atau ada kawanmu lebih gede daripadamu, dia berbohong. Berani enggak adik-adik mengatakan, kawan, jangan berbohong, itu dosa. Berani enggak? Enggak lah, Amam Pendeta. Ntar aku dipukul, ntar aku dicubit, ntar aku didorong. Jangan takut menyatakan kebenaran. Jangan takut. Di dalam kehidupan kita, apa yang diperintahkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu tentu hidup di dalam perilaku sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang yang teladan. Ini yang pertama, melalui firman Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Meskipun engkau masih kecil. Baik melalui teladan
baik melalui perkataan. Jangan takut karena kamu masih kecil, kamu nggak mau menyatakan itu salah. Meskipun kamu kecil, kamu harus menyatakan itu. Pernah lihat cabai rawit? Nah, cabai rawit kecil dia segini. Cabai merah atau paprika gede segini. Cabai merah, cabai keriting. Coba mana yang paling pedes? Cabai rawit yang kecil segini daripada cabai merah yang segini atau paprika yang segini. Yang paling pedes cabai rawit. Kalau kamu meski kecil, bukan berarti kamu nggak bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Kedua, jujur pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita dan orang di sekitar kita. Kejujuran hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi orang di sekitar kita dan juga bagi kita. Kita lihat dalam peristiwa Yunus. Dia bersembunyi, menghindar. Tetapi begitu orang satu kapal mencari dia. Dan mengundi semua siapa yang bersalah. Dia tidak melanjutkan kebohongannya. Dia tidak mencari alasan yang lain. Tetapi dia mencoba untuk berkata jujur. Karena seringkali ya adik-adik ya. Sudah dia berbohong pertama, cari alasan untuk berbohong lagi. Habis itu cari alasan lagi, kalau ditanya yang ini, cari alasan untuk berbohong lagi. Akhirnya kebohongannya berapa? Banyak. Itu karena satu kebohongan. Orang percaya tidak boleh begitu. Kita harus jujur. Akan mendatangkan kebaikan. Kejujuran Yunus mendatangkan kebaikan pertama bagi orang-orang di kapal itu. Yang seharusnya kapalnya harus karam kena murka Allah. Kena hantaman ombak. Bagaimana ombak yang gede. Tapi karena Yunus jujur. Orang-orang itu tidak mati, tidak hanyut, kapal tidak hancur. Itu karena kejujuran. Kedua, kejujurannya berakibat kepada diri Yunus juga. Bayangkan adik-adik, dalam satu kapal yang banyak orang. Dengan kebencian dan rasa takut. Bisa saja orang-orang banyak itu satu orang satu tonjokan. Gak tahu lagi muka daripada Yunus kalau emosi. Satu orang satu tonjokan. Kalau dalam kapal itu ada 100 orang, bogemnya 100, gimana mukanya? Ya kan? Tapi tidak. Yunus jujur. Mengatakan kebenaran. Ya, aku lari dari hadapan Tuhan. Aku menghindar. Aku tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kejujuran dia berbuahkan juga baginya. Yang seharusnya begitu dicemplungkan, dibuang keluar kapal, yang seharusnya tenggelam mati. Apa Tuhan buat jalan supaya dia hidup? Itulah ikan yang gede langsung makan dia. Adik-adik, kejujuran mahal. Dan kejujuran juga ada konsekuensinya. Tapi percayalah, mulai kita kecil, kalau kita berlatih jujur, adik-adik, ada buah yang dapat adik-adik terima kelak dalam hidup ini. Karena di dalam kejujuran itu akan berbuahkan kebaikan bagi orang lain dan juga bagi kita. Ketiga, setialah melakukan tugas apa yang diperintahkan Kristus, yang diperintahkan Tuhan. Karena kamu adalah Laskar Kristus. Pernah dengar lagu Laskar Kristus? Saya Laskar Kristus, siap gerak. Kita bukan pasukan berjalan, bukan pasukan
berkuda, tetapi kita adalah laskar Kristus. Untuk itu setia di dalam melakukan apa yang kita lakukan, tugas, perintah, ajaran Tuhan. Dan juga mau untuk tidak melakukan segala larangan Tuhan. Apa larangan Tuhan? Banyak sekali di dalam firman Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini, setialah lakukan apa yang menjadi tugasmu yang diperintahkan Tuhan. Itu pertama. Kedua, setia lakukan tugasmu apa yang diperintahkan papa dan mama. Sebagai anak-anak yang disayangi papa mama. Kalau kamu ingin dipeluk, ingin dicium mama dengan papa, ingin senang papa mamanya, lakukan tugasmu dengan baik. Setialah lakukan tugasmu sebagai orang yang belajar bersekolah. Kalau ibu guru kasih tugas, kasih PR, kerjakan dong. Jangan nantilah. Giran nantilah, udah sampai malam capek ma, katanya. Akhirnya pagi-pagi, ma, gimana nih si tugas ini nanti mau dikumpul. Waduh, aduh, siapa di rumah suka gitu? Nggak boleh ya. Setia melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan. Itu akan membawa kita kepada perilaku hidup sebagai laskar Kristus. Terakhir, jadilah orang yang menurut, patuh, karena orang itu akan memperoleh kasih karunia. Jadilah orang penurut, patuh, karena di situ akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Banyak sekali. Tetapi akan menjadi luar biasa ketika hidup kita dinyatakan Tuhan, engkaulah anak-anak yang kukasihi. Engkaulah anak-anak sekolah minggu yang kucintai. Kasih karunia Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita untuk menjalani tahun 2022 ini. Karena kita dapat berjalan tahun lalu karena kasih karunia juga. Tahun ini juga kita tetap mengandalkan kasih karunia Tuhan. Baik itu beribadah, baik itu bermain, terlebih juga baik itu di dalam bersekolah. Kasih karunia Tuhan akan menyertai kita jika kita hidup dan setia atas perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, tetaplah kerjakan apa yang menjadi perintah dalam hidupmu. Apakah itu perintah Tuhan, perintah papa mama, orang-orang yang kita kasih, perintah dari sekolah, lakukanlah tugasmu sebagai laskar Kristus. Kamu adalah laskar Kristus yang menyatakan kemuliaan, kebenaran daripada Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, menyertai adik-adik, dan kami segenap menyatakan selamat tahun baru. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Maha Kasih yang telah menghantarkan kami kepada tahun yang baru, di mana kami dapat bersekutu dengan adik-adik kami, sekolah minggu, orang tuanya baik melalui online di tengah-tengah pandemi ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk menyatakan kebenaran, hidup yang takut akan Tuhan, dan untuk jujur terhadap orang lain dan terhadap diri kami. Setia melakukan perintah Tuhan, tugas yang Tuhan berikan, tugas yang orang tua kami berikan, tugas yang Bapak Ibu Guru yang berikan. Karena kami tahu di dalam kepatuhan, keturutan kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kami akan memperoleh kasih karunia daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak kami sekolah minggu,
beserta orang tua lingkupi Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka dapat senantiasa bersuka cita. Berkati kakak abang, guru sekolah minggu yang mengajar dan mendidik anak-anak kami. Berkati juga kakak abang yang melayani, baik multimedia maupun musik. Urapi mereka Tuhan, pakai mereka dalam pelayanan tengah-tengah gereja-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita bernyanyi nanti dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 3 dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Seperti biasa ya adik-adik ya, kalau kita mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh memberikan kepada mama papa, lalu mama papa bisa langsung datang ke gereja untuk menghantarkan persembahan, atau bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar adik-adik, atau juga bisa melalui QR code yang di samping. Kita bernyanyi bersama-sama yuk adik-adik, nanti di ayat ketiga kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Yang ketiga, kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Adik-adik sekolah minggu, kami segenap para pelayan, pendeta, sintua, kakak abang guru sekolah minggu, pemain musik, dan kakak abang multimedia, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan selamat tahun baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibu rohani